Ya, berjumpa lagi dengan gue di channel Calon Profesor. Pada kesempatan kali ini gue ingin coba jelaskan cepat-cepat tetapi detail berkenaan dengan hal yang cukup menantang. Bahkan mahasiswa gue kadang merasa kesulitan memahami hal yang akan gue bahas ini. Sebetulnya di vlog gue pernah gue jabarkan sebelumnya, namun mungkin tidak terlalu detail. Nah, sekarang akan gue jabarkan tentang hal ini lebih detail. Ini berkenaan dengan hypothetical model, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut model hipotetis atau model hipotetik. Ada dua, silakan, model hipotetis dan model hipotetik. Jadi model hipotetis atau model hipotetik ini adalah model yang akan lu buat itu seperti apa, sehingga orang-orang yang ada di luar ranah riset lu tidak blunder memahami apa yang lu buat, apa yang lu kerjakan, dan apa yang lu sedang bangun atau yang sudah lu bangun. Jadi inilah yang disebut dengan model hipotetik. Tujuan dari penelitian di computer modeling, atau lebih spesifik di domain yang biasa gue lakukan adalah decision support model, adalah membuat model, bukan memodifikasi model. Bukan lo otak-atik model lo, model orang, lalu lo lakukan eksperimen lagi dan kita lihat hasilnya seperti apa. Bukan seperti itu. Tetapi you make a model from the scratch. Jadi lu membuat model dari sangat kosong atau nol. Model dari scratch, model dari sketsa. Jadi di sini lu harus mampu menceritakan secara detail anatomi model, betul-betul anatomi model yang akan lu buat itu seperti apa. Makanya di dalam proposal disertasi atau proposal tesis atau proposal penelitian secara umumnya, biasanya gua juga suruh mahasiswa gua untuk membuat bab 3 tentang metodologi penelitian. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kerangka pikir penelitian, itu sudah dibahas cukup detail di vlog gue sebelumnya. Lalu ada tahapan penelitian dan metode. Jadi apa sih yang lo lakukan di dalam penelitian yang akan lo lakukan tersebut, termasuk metodenya, karena di dalam penelitian lo harus melakukan setiap hal dengan menggunakan metode yang absah. Yang ketiga yang terpenting adalah hypothetical model yang menjadi pembicaraan sekarang, yaitu bagaimana lu menjabarkan model yang akan lu buat. Sebetulnya manfaatnya apa? Kalau lu bisa detailkan atau ceritakan dengan detail apa model yang akan lu buat di dalam proposal lu, proposal tesis atau disertasi, itu tinggal nanti bab atau subbab hypothetical model itu dipindahkan ke bab 4 di bab hasil, atau 45 atau dan seterusnya. Ada di bab berikutnya atau di bab hasil. Jadi mungkin 60-70% kerjaan lo, kalau lo udah bisa dengan clear menceritakan model yang akan lo buat di proposal lo, itu udah bab 4 atau bab hasil tesis atau disertasi lo udah tercapai. Jadi ini penting sekali gitu. Seperti lo akan membangun sebuah rumah, lo punya imajinasi rumah seperti apa, rumah impian lo. Lo kan harus bisa jabarkan itu. Atau lo akan meyakinkan ke product owner atau ke investor atau ke orang yang mau memberikan dana, kan lo harus bisa yakinkan rumah lo tuh kayak gimana. Oh, menarik rumahnya, bagus ya, seperti apa rumah yang bagus tuh.
yang ada di kepala lu kan harus tuangkan. Biasanya lu tuangkan dalam berbagai jenis diagram kan. Gambar, biasanya seorang arsitek itu menceritakan detail rumah yang akan dibuat. Itu dalam misalnya denah arsitektural atau denah strukturalnya, kelihatan struktur-struktur rumahnya seperti apa. Atau mungkin potongan arsitekturalnya. Jadi lo ingin detailkan nih, gak kamar mandi kamarnya seperti apa atau dapur seperti apa dalam potongan arsitektural. Atau lo ingin jelaskan potongan strukturalnya, pondasinya seberapa dalam, seberapa luas, lebar kamar mandi dan lain sebagainya, itu di dalam potongan struktural untuk bagian-bagian yang lebih kecil. Atau tampak depan, tampak belakang kan lu bisa gambar dalam bentuk diagram face, misalnya face diagram. Atau lebih bernuansa marketing, lo bisa buat misalnya gambar perspektif 3 dimensi dari rumah lo. Banyak cara yang bisa lo lakukan atau buat untuk menceritakan kira-kira rumah yang akan lo buat itu seperti apa. Begitu juga di hypothetical model. Lo ingin ceritakan apa sih? Model yang akan lo buat tuh harus detail, harus sedetail mungkin, sejelas mungkin. Sehingga orang yang baca proposal lu paham persis apa yang lu akan buat. Misalnya yang simpel saja, contoh inputan model lu apa. Lu kan bisa jelaskan, ini loh contoh inputannya. Lu bisa buat dalam bentuk tabel sederhana. Atau lu bisa ceritakan parameter-parameter yang lu pakai karena lu riset di bidang decision support model. Penting sekali nih parameter yang dipakai apa aja, tipe datanya misalnya apa saja, dengan tadi diberikan contoh inputan seperti apa. Atau lo juga bisa buat tabel untuk menjelaskan keputusan yang bisa disuggest oleh model yang akan lo buat itu seperti apa misalnya. Atau yang lebih kompleks, lo ingin ceritakan algoritma modelnya. Jadi tahapan-tahapan proses yang model yang lo buat itu kerjakan. Yang model lo kerjakan, bukan yang lo kerjakan. Kalau yang lo kerjakan kan di dalam tahapan penelitian. Tetapi ini adalah yang model lo kerjakan. Model lo kerjakan itu seperti apa? Misalnya ada urutan kerjanya seperti apa. Ada juga istilahnya loopingnya seperti apa, lalu ada percabangan dan lain sebagainya, alirannya seperti apa. Biasanya lo bisa gunakan itu menggunakan diagram yang namanya activity diagram dengan rounded cornernya ya. Biasanya ya lo harus belajar lagi lah konsep object oriented. Bagaimana membuat activity diagram. Biasanya rounded cornernya yang merupakan representasi dari activity itu dalam bentuk kata kerja atau verb bentuk one, verb one atau verb bentuk ing, itu terserah. Atau yang lebih lanjut misalnya ingin menjabarkan model lo itu siapa yang pakai, aktornya siapa. Lo bisa gunakan use case diagram. Use case-nya seperti apa, aktornya seperti apa. Aktor itu di dalam use case diagram ada 2 jenis. Ada human actor atau other model atau other system actor. Lo harus belajar lagi itu tentang use case diagram. Atau lo ingin menjelaskan secara detail pembicaraan di ranah pembicaraan yang model lo buat. Jadi skopnya yang model lo buat tuh terdiri dari apa aja, jenis entitasnya seperti apa, atau objeknya atau kelasnya, dan interkoneksi antar kelasnya seperti apa. Itu mungkin nanti gua akan ceritakan in detail lebih dalam mengenai kelas diagram ini. Lo kan bisa gunakan kelas diagram untuk menceritakan entitas-entitas yang terlibat di dalam model lo. Jadi tentu yang gue contohkan tadi ada beberapa metode atau diagram menggunakan konsep object oriented yang
tentunya lu harus pelajari lebih detail. Atau lu juga bisa menceritakan interface-nya ya, dashboard-nya dan lain sebagainya yang dari model yang akan lo buat. Seperti itulah hypothetical model. Ya itulah tentang hypothetical model. Thank you atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih.